Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bhinneka Tunggal Ika. Yang terhormat Mas Yudi, Direktur Mutu dari Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, terima kasih kehadirannya. Salah satu wujud atau bukti nyata declare bahwa memang organisasi kita Ikatan Dokter Indonesia merupakan organisasi profesi satu-satunya yang ada di Indonesia. Terima kasih Mas Yudi. Itu tangan dulu buat kita. Dr. Iken dari Kolegium Dokter Indonesia ini juga menunjukkan bahwa kita Ikatan Dokter Indonesia cukup erat hubungannya dengan kolegium yang ada di Kementerian Kesehatan. Bersinergi, kita berupaya menempatkan orang-orang kita atau perwakilan dari organisasi kita untuk bisa berada di kolegium kedokteran Indonesia, sehingga sinergitas profesionalisme yang sudah kita bangun di perhimpunan masing-masing itu dapat terjaga dan berkelanjutan. Terima kasih Dr. Iken. Para guru besar dan Propaca, guru besar yang lain, Prof, terima kasih kehadirannya. Para pengurus yang baru dilantik, para teman sejawat sekalian, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada salahnya kita mengucapkan puji syukur karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama dalam acara pelantikan pengurus besar, pengurus pusat Perdawiri masa bakti 2025-2028. Saya belum sebutkan tadi ada dari Ikatan Dokter Indonesia juga ada Wasekjen, terima kasih Bu Bendung, kemudian dari MPPK, dari Sekretaris MPPK. Jadi kebiasaan kita memang tradisi kita menghadiri setiap pelantikan, kita upayakan ada dari eksekutif, kemudian ada dari MPPK, harusnya ada juga dari MKK. Pertama-tama selamat kepada Bu Zulasdi ya, Bu Zulasdi atau Bu Zul? Gimana Prof? Kita panggil apa nih Prof? Ya kita kan masih saudara dengan suami beliau, jadi dekat lah. Jadi ya. Selamat kepada Dr. Juwaria Daniel atas terpilihnya menjadi pengurus Perdawiri periode 2025-2028, dan tentunya kepada jajaran pengurus baru saya ucapkan selamat. Tugas berat menantang ke depan untuk organisasi sebesar Ikatan Dokter Indonesia, dan tentunya terima kasih kepada Prof dan jajaran pengurus lama yang sudah bisa membesarkan organisasi Perdawiri membawa sampai titik sekarang ini, sehingga estafet diberikan kepada Bu Juwaria dengan mulus bisa berlanjut tentunya dengan dasar-dasar yang sudah dibangun untuk bisa maju terus ke depan. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu sampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum Dr. Slamet. Harusnya beliau bisa hadir, tapi karena ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, beliau mengabdikan kepada saya untuk bisa melanjutkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi sama-sama kita sudah menyaksikan prosesi pelantikan, dan prosesi pelantikan ini merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja dalam berorganisasi. Tadi Prof sudah sampaikan bahwa memang dinamika dalam organisasi untuk regenerasi kepemimpinan harus ada pergantian kepemimpinan. Saya ingat dalam pelajaran organisasi ada teori yang mengatakan kurang lebih 3-5 tahun
maksimal seorang menjabat di dalam satu organisasi, dia akan bekerja untuk organisasi. Tapi apabila lebih dari waktu itu, maka akan terjadi sebaliknya, organisasi yang bekerja untuk dia. Nah, ini yang tidak diharapkan. Alangkah tidak baiknya apabila organisasi bekerja untuk pimpinannya, tapi menjadi pimpinan yang bekerja untuk organisasi. Itulah yang diharapkan dari organisasi. Tugas berat menantang pada pengurus baru, Bu Juwaria dan kawan-kawan sekalian. Nantinya tentunya menjadi pengurus bukan berarti menjadi pejabat. Menjadi pengurus menjadi pelayan dari seluruh anggota. Kita ketahui bersama dinamika perkembangan situasi yang begitu cepat, perubahan peraturan perundangan, perubahan politik, perubahan situasi yang sangat mempengaruhi organisasi kita. Tadi saya lihat ada Kang Hadi. Oh, Kang Hadi direkam dia. Jadi kita berproses mulai dari sejak zaman setelah muktamar di Banda Aceh. Saya ingat Profesor masih berada di depan waktu itu, Prof, ya. Kita sama-sama muktamar di Banda Aceh. Pasca putusan muktamar Banda Aceh terjadilah, ya bisa dikatakan, kalau saya bilang bukan tsunami, tapi ada yang menyatakan sebagai tsunami. Tapi ada kecenderungan disruption terhadap organisasi profesi. Tapi tentunya kita berupaya untuk tetap bisa berjalan, tetap bisa eksis. Tujuannya cuma satu sebetulnya, tidak ada kepentingan pribadi. Kepentingan kita adalah keselamatan pasien, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Itu dari awal memang tujuan kita organisasi ini didirikan. Jadi kita tetap berjuang demi kemanusiaan. Dan tadi saya tanya bocorannya karena Kang Hadi terus hadir di MK, bagaimana upaya Silakit masih dirahasiakan, masih konfidensial, masih dirahasiakan. Semoga ada hasil, apapun hasilnya, tentunya kita harus bisa menyesuaikan, kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kita diperlukan kesulitan dalam organisasi. Saya menyitir apa yang disampaikan Prof. Pur tadi tentang pergantian wajah, dan saya melihat budaya organisasi kita di rumah besar kita di Ikatan Dokter Indonesia itu sering terjadi perbedaan pendapat untuk mencapai satu tujuan. Kita berbeda pendapat di dalam organisasi, tapi kita satukan pendapat kita untuk keluar dari organisasi. Pemilihan bersifat demokratis, dan memang sesuai ADART yang diutamakan adalah musyawarah mufakat. Apabila tidak bisa berhasil musyawarah mufakat, tentunya diambil langkah politik. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya lupa ada Bang Nasir, Bang. Jadi saya nanti dimarahin kalau saya sampaikan ke beliau, karena saya beberapa kali salah dengan beliau. Terakhir belum menjawab WA-nya, tadi saya ditegur WA tidak dijawabnya, siapa saya salah. Saya suruh baca lagi karena beliau sangat sayang sama saya. Saya lagi mengajukan disertasi, jadi banyak konsultasi dengan beliau pakarnya hukum kesehatan. Terkait dengan pelantikan hari ini, saya fokus sebetulnya kepada satu hal, yaitu etika profesi. Di dalam himne itu muncul, di dalam mas perdana juga muncul, tapi Propos sama Bu Juwaria saya nggak lihat di organisasinya ada bidang etika. Maksudnya di mana? Di organisasi nggak masuk ya? Itu di wakilnya ada selek BHP 2 aja ya? Bapak perlindungan. Baik, nah ini mohon nanti jadikan bahan pertimbangan, karena walau bagaimanapun
untuk bisa dikatakan sebagai organisasi profesi itu landasannya atau value dari organisasi itu adalah etika profesi. Saya menyitir apa yang disampaikan dari World Medical Perhimpunan Tulang Kedokteran di dunia, mungkin nanti bisa diluruskan oleh Bang Nasir ya, bahwa yang disebut sebagai profesional itu harus mengandung 3 unsur, yaitu skill, tata kelola skill yang baik, kemudian tata kelola knowledge yang baik, yang dilandasi oleh etika profesi. Dan ini menjadi disebut sebagai profesional, dikaitkan juga dengan apa yang disampaikan oleh George Miller dalam film Millernya tentang kompetensi, itu hampir sinergi. Jadi memang etika profesi ini menjadi landasan utama dan menjadi sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ke depan memang hal inilah yang akan menjadi sorotan. Kita ketahui pasca Undang-Undang 17, etika profesi ini tidak diatur lagi. Dan ini menjadi suatu tanda tanya besar dan menjadi satu ancaman bagi keselamatan pasien. Bagaimana etika profesi yang merupakan sumber dari disiplin profesi dan hukum kesehatan itu tidak diatur di dalam undang-undang kesehatan. Kalau disiplin sudah ada wadahnya di disiplin, hukum, aparat penegak hukum, mulai kepolisian sampai ke pengadilan, tapi etika profesi tidak diatur sama sekali. Nah ini yang lagi kebetulan saya ngangkat masalah ini dan menjadi concern, moga-moga bisa nanti menjadi masukan buat Mas Yudi dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita sering diskusi ya, debat masalah ini, Dr. Ikan juga nanti di KKI, bahwa ini sangat penting karena etika profesi merupakan sumber dari disiplin dan hukum. Bapak Ibu sekalian, saya juga nggak berpanjang-panjang. Saya titip supaya Perdawiri tetap solid, kemudian tetap patuh terhadap aturan organisasi sesuai dengan ADRT, dan kita sudah memiliki ADRT baru. Banyak kejadian organisasi profesi begitu besar, kemudian lupa kaca akan kulitnya, mau berdiri sendiri. Nah ini mohon menjadi bahan masukan, karena walau bagaimanapun adanya perhimpunan, adanya keseminatan ditentukan atau dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia melalui keputusan muktamar. Jadi jangan lupa kita akan identitas kita sebelum ada perhimpunan, ada pertama adalah rumah besar kita, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Sekali lagi selamat kepada Bu Juwaria, Dr. Juwaria Daniel. Saya sampaikan satu pesan apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Ini untuk membawa organisasi, tentunya nanti dalam memimpin ada visi yang harus dijalankan, termasuk visi yang akan dicapai dan misi yang akan dijalankan. Jadi kurang lebih kata-katanya itu, kita mempunyai visi, tapi kalau visi itu tidak dijalankan itu adalah mimpi. Tapi apabila ada misi tapi tidak ada visi, itu juga hanya buang-buang waktu atau omong-omong. Tapi visi dengan misi yang dijalankan akan bisa merubah dunia. Saya harapkan nanti Dr. Juara bisa melakukan sesuatu hal yang berguna dan menjalankan misi. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, saya juga nggak mau kalah pantun. Saya terpaksa dari pantun. Saya bacakan pantun. Saya nggak hafal karena saya bukan orang Riau. Kalau baca nanti orang Riau sudah berbalas pantun. Jangan lupa kata-kata cakepnya.
pergi ke Jakarta di pagi hari. Singgah sejenak di Hotel Arya Bita. Pengurus Perdaweri resmi dilantik hari ini. Siap mengabdi tulus demi bangsa.